Ayam asal Vietnam ini memang cacat. Ayam terkutuk ini mengalami perubahan genetik akibat ulah tentara Amerika Serikat. Saat Perang Vietnam, Amerika pernah menyebarkan senjata kimia bernama Agent Orange yang juga terpapar ke sebagian area peternakan. Banyak ternak yang mati, sementara beberapa ayam berhasil bertahan. Namun akibatnya, banyak ayam yang mengalami pembengkakan kaki yang secara ajaib masih bisa bertahan dan berketurunan hingga sekarang. Pada dasarnya, ternak yang dinamai ayam dong tau ini hanya unggas biasa yang diturunkan berdasar penyakit cacat mereka. Maka dari itu, para betina sering memecahkan telurnya karena malu kalau harus menurunkan gen atau DNA mereka yang memang cacat. Tapi sebaliknya, di mata manusia, ayam dong tau adalah ras langka yang dihargai sangat mahal. Begitulah beberapa komentar aneh yang terserap dari video shorts terkait ayam dong tau yang saya bagikan beberapa waktu lalu. Dan berdasar komentar-komentar tersebut, ide pembahasan kali ini terbentuk. Maka terima kasih atas komentarnya. Terlepas dari yang aneh-aneh di kolom komentar, saya juga lebih menghargai dan sangat berterima kasih atas begitu banyaknya komentar positif yang datang. Termasuk itu kritik maupun saran yang benar-benar membantu mengembangkan channel YouTube ini ke arah yang lebih baik dalam membuat konten. Terlebih dengan adanya dukungan luar biasa dari sahabat-sahabat yang tergabung dalam fitur membership dan super thanks, membuat Munazar TV terus berbenah dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Ayam dong tau yang akan kita bahas dalam video ini merupakan unggas yang diternakan dan berasal dari Dong Tau, sebuah wilayah yang terletak di distrik Hoa Châu di bagian barat provinsi Hung Yen, Vietnam. Berada di dekat Sungai Merah yang mengalir dari provinsi Yunnan di Cina hingga Vietnam Utara, membuat Dong Tau menjadi tempat yang subur. Bukan hanya pertanian seperti palawija dan hortikultura yang berkembang dengan baik di sana, tapi peternakan seperti ayam dan bebek juga terus tumbuh dari tahun ke tahun. Alih-alih disebut sebagai desa, Dong Tau lebih tepatnya disebut sebagai komune, yaitu sebuah wilayah administratif terendah, tempat di mana komunitas rakyat kolektif atau warga berkumpul, hidup bersama, dan melakukan banyak pekerjaan layaknya di pedesaan. Tapi dalam komunitas-komunitas teratur, terpantau oleh pemerintah, terstruktur, dan terpusat, namun hasilnya dapat dirasakan oleh semua anggota komunitas. Jadi meskipun rata-rata luasannya setara desa, Anda tidak akan menemukan RT, RW, atau dusun dalam komune, karena semuanya merupakan satu kesatuan utuh. Selain itu, wilayah-wilayah komune di Vietnam juga merupakan salah satu penopang ekonomi yang cukup penting bagi negara, karena sistem ekonomi komune yang terpusat serta dikendalikan dan diawasi penuh oleh negara. Definisi komune ini saya ambil dari pemahamannya di Vietnam. Saya meminta maaf jika ternyata tidak sesuai dengan pengertian wilayah komune secara umum, misalnya seperti di Perancis, Italia, dan Swiss. Jika ada hewan yang dinamai berdasar daerah asalnya, tapi justru lebih populer dan mendunia dibandingkan daerah itu sendiri, maka ayam dong tau mungkin adalah salah satu jawabannya. Lagi pula, siapa yang peduli dengan wilayah dong tau? Tapi beda cerita dengan ras ayamnya, karena bentuknya yang unik, mengintimidasi, dan bahkan dianggap mengerikan oleh sebagian orang, membuat ayam ini dengan cepat mencuri perhatian. Ayam dong tau secara genetik mewarisi garis keturunan dari spesies ayam hutan merah dengan nama ilmiah Gallus gallus. Spesies ini secara alami tersebar di hutan tropis dan subtropis Asia, mulai dari Himalaya, Cina, hingga Asia Tenggara. Ayam ini banyak menghasilkan keturunan ayam ras seperti yang kita kenal sekarang, termasuk ayam dong tau yang membuatnya berada dalam subspesies Gallus gallus domesticus. Jadi sederhananya, kalau di Indonesia, ayam ini bisa dimasukkan dalam kelompok ayam yang sama seperti ayam-ayam peternakan, di mana daging dan telurnya diperdagangkan secara umum di pasaran, menjadi bagian konsumsi sehari-hari masyarakat, dan bukan termasuk dalam kelompok ayam buras atau ayam kampung. Ayam dong tau merupakan satu dari 30 breed ayam asli Vietnam. Ras ini terkenal karena daging dan telurnya yang dihargai sangat mahal. Maka dari itu, meskipun berasal dari Vietnam, mereka juga sudah diternakan di negara lain seperti India, Cina, Thailand, Filipina, Amerika Serikat, dan Indonesia. Meskipun untuk urusan termahal di dunia, ayam dong tau masih menempati peringkat kedua di bawah ayam cemani asal Indonesia. Namun tetap saja, ayam ini memiliki harga yang di luar nalar.
Secara global, seekor ayam dongtao berukuran standar bisa dihargai setara dengan 16-20 juta rupiah. Sementara pejantan dengan bobot super antara 5-7 kg dapat dihargai hingga menyentuh nilai yang setara dengan 35 juta rupiah. Ayam dongtao yang juga dijuluki ayam naga ini dihargai begitu mahal karena dagingnya yang disebut lebih enak jika dibandingkan dengan daging unggas lain, di mana puncak kenikmatan terletak pada bagian cekernya. Selain terkenal karena kenikmatannya, mahalnya ayam dongtao juga disebabkan karena kombinasi kelangkaan dan permintaan yang tinggi. Sebab meskipun sangat diminati oleh kalangan atas, nyatanya ayam dongtao juga merupakan salah satu jenis ternak yang paling sulit dibudidayakan di dunia. Mereka dikenal sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan cuaca. Perbedaan suhu yang drastis antara siang dan malam hari, serta cuaca yang tidak menentu dari hari ke hari dapat menjadi masalah besar bagi ternak unik ini. Betinanya juga dikenal menghasilkan jumlah telur yang jauh lebih sedikit dibandingkan ayam-ayam lain. Ditambah karena kakinya yang besar menyebabkan proses pengeraman alami menjadi sangat sulit, di mana akhirnya para betina sering tidak sengaja menginjak atau menindis telur mereka sendiri hingga pecah. Jadi bukan karena malu atau tidak mau menghasilkan keturunan yang cacat, perilaku betina ayam dongtao yang sering memecahkan telurnya murni disebabkan karena bentuk fisik, terutama bagian kakinya, dan perilaku ini bukanlah sesuatu yang mereka sengaja. Untuk itu, para peternak Vietnam di era modern ini biasa mengisolasi telur ayam dongtao untuk ditetaskan dengan bantuan inkubator. Meskipun merupakan bagian dari hidangan restoran mewah di Vietnam, Filipina, Thailand, Cina, dan bahkan Amerika Serikat, tapi bagi kebanyakan orang yang belum pernah melihat atau mengetahui pamornya, ayam dongtao sering dianggap sebagai ayam yang cacat secara fisik dan genetik. Pendapat ini sedikit dapat diterima karena memang bentuk fisiknya yang tidak umum dibandingkan ayam lainnya. Namun untuk hal yang lebih ekstrim, ada beberapa postingan liar yang tersebar di media sosial seperti Facebook dan Telegram yang mengatakan bahwa ayam ini adalah korban senjata kimia yang disebar oleh Amerika Serikat saat Perang Vietnam. Bahkan saat Munandar TV membagikan video shots terkait ayam dongtao beberapa waktu lalu, ada beberapa komentar senada yang mengaitkan bentuk fisik ayam dongtao dengan Agent Orange, yaitu senjata kimia golongan herbisida yang disebar oleh tentara Amerika di wilayah pertanian, hutan, sungai, dan pemukiman rakyat Vietnam antara tahun 1961 sampai 1971. Agent Orange memang benar adanya. Tujuan utama dari penyebarannya oleh tentara Amerika Serikat adalah untuk melumpuhkan pasokan pangan bagi rakyat dan tentara Vietnam. Faktanya, Agent Orange memang menimbulkan kerusakan yang sangat parah bagi tumbuhan, termasuk tanaman pangan. Sementara dalam kasus yang lebih kecil, senjata kimia itu juga memberikan kerusakan secara fisik dan genetik bagi manusia dan hewan mamalia yang terpapar. Bahkan ada cacat genetik yang diturunkan sampai 2 hingga 3 generasi. Tapi tidak ada catatan kerusakan genetik apapun pada unggas. Bagi unggas yang terpapar Agent Orange dalam jumlah besar, mereka hanya mati. Dan yang bertahan hidup tidak terbukti menghasilkan keturunan yang cacat. Jadi hingga hari ini, tidak ada satupun unggas di Vietnam yang mewarisi cacat genetik akibat Agent Orange. Ini juga berlaku untuk ternak lainnya di Vietnam, karena peristiwa itu sudah berlalu cukup lama. Jadi jika ada yang mengatakan ayam ini cacat secara genetik akibat senjata kimia, itu benar-benar informasi yang tidak beralasan dan harus diragukan kebenarannya. Namun jika penjelasan ini masih kurang memuaskan, mari kita mundur lebih jauh ke belakang. Tidak diketahui secara pasti bagaimana asal-usul ayam dongtao sebenarnya. Beberapa pandangan menyebutkan unggas ini awalnya adalah mutasi kebetulan yang dibiakkan dalam jumlah yang sangat kecil. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ayam ini mengalami mutasi genetik, itu sah-sah saja. Namun penyebabnya masih belum diketahui sampai sekarang. Manuskrip tertua yang menyebutkan tentang ayam dongtao ditulis pada tahun 25 sebelum Masehi yang menyebutkan ayam dongtao telah dibudidayakan di sebuah daerah yang pusatnya berada di sekitar wilayah dongtao saat ini sejak masa kerajaan Aulak. Sejak dulu, ayam ini selalu diidentikan sebagai makanan bagi keluarga kerajaan, bangsawan, serta kalangan birokrat.
dan wilayah Dongtao sendiri telah mendapat pamornya sejak masa kerajaan kuno sebagai produsen dan penyuplai ayam ini bagi kalangan elit di Vietnam dan Cina. Jadi ayam ini sudah ada jauh-jauh sebelum kedatangan Amerika Serikat di Vietnam, yang sekali lagi menegaskan bahwa ayam ini bukanlah korban cacat genetik akibat senjata kimia dan sejenisnya. Bagaimana informasi tentang ayam Dongtao dalam video ini? Kolom komentar di bawah adalah sepenuhnya untuk penonton, jadi luangkan waktu untuk menuliskan pendapat Anda di situ, dan saya akan dengan senang hati untuk membacanya. Terima kasih karena sudah bersedia menyaksikan sampai bagian akhir video ini. Kita berjumpa lagi di video menarik berikutnya. Sampai jumpa.